keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikut beliau sampai akhir zaman. Setiap kita dituntut untuk mengikuti orang-orang terdahulu, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala panggil setiap kita sebagai manusia. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai manusia, sembahlah Tuhan yang telah menciptakanmu sebagaimana orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, dengan tujuan dan harapan agar segenap kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Untuk menggapai nilai takwa, kita dituntut untuk mengikuti orang-orang terdahulu. Sebagaimana juga Allah Subhanahu wa taala nyatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Hai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Wabtaghu ilaihil wasilah, dengan mengikuti, mencontoh, mentauladani orang-orang terdahulu sebagai wasilah, sebagai penghubung, agar sanad ibadah kita ini tersambung ke hadirat Allah Azza wa Jalla dengan mencontoh orang-orang terdahulu. Kalau kita mau mencontoh Nabi, tentu sulit karena kita tidak ketemu dengan Nabi. Kita mau mencontoh sahabat pun juga sulit karena kita tidak ketemu dengan sahabat. Maka di sana dijelaskan di dalam kitab Al-Barzanji, ya Rabbi balighul wasilah, ya Rabbi sahbil fadilah. Ya Rabbi, sambungkanlah hubungan kami. Ya Rabbi, berikanlah kami kekuatan untuk mampu mengikuti al-fadilah. Siapa di al-fadilah? Yang memiliki segala keutamaan, yang diberikan segala macam keutamaan. Dia tidak lain adalah baginda sallallahu alaihi wasallam. Beliau, baginda sallallahu alaihi wasallam, adil dalam 4 hal. Beliau adil dalam hukum. Siapapun yang melakukan kesalahan, sampai putrinya pun andaikan melakukan kesalahan, beliau nyatakan, ya Fatimah, andaikan engkau yang mencuri, maka akulah ayahmu yang memotong tanganmu. Adilnya beliau sallallahu alaihi wasallam dalam hukum. Kemudian daripada itu, beliau adil dalam ekonomi. Adil dalam ekonomi. Bukan sama rasa, bukan sama rata, tapi sama rasa. Beliau datang ke tempat-tempat yang berhak untuk menerima zakat. Dilihat berapa jumlah keluarga orang yang mustahik itu. Dia lihat para mustahik itu berapa banyak keluarganya. Disesuaikan. Kalau yang ini 5 orang dalam satu keluarga mendapatkan sekian. Yang lebih banyak daripada 5 orang itu diberikan lebih banyak lagi. Kenapa? Dia bukan sama rata, tapi sama rasa. Itulah adil. Adapun adil di tempat kita beda dengan adilnya yang dimaukan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita sama rata, kalau kita membagikan pakaian dengan size yang sama, semua ukuran M kira-kira kan ada yang tidak dapat pakai. Tapi kalau sama rasa, disesuaikan dengan kondisi orang, disesuaikan dengan ukuran badan seseorang, itulah adil. Nah di zaman kita beda, sama rata. 300 semua. Yang tak punya anak 300, yang punya istri banyak 300, yang cucunya banyak pun 300. Artinya tidak sama rasa. Yang ini hanya cukup dimakan 1 hari, yang di sana cukup makan 3 hari.
Nabi SAW mengajarkan kepada kita itu sama rata. Kalau yang sini 3 hari, yang sana pun harus 3 hari. Itulah adil yang diajarkan oleh baginda SAW, sama rata, sama rasa, tapi bukan sama rata. Nah, maka dengan demikian itu, untuk mempelajari keadilan yang ditauladankan oleh baginda SAW, tidak cukup kita hanya baca lewat di YouTube, tidak bisa. Kita harus kembali kepada Al-Quran. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Kalau kamu tidak tahu, jangan cari tahu sendiri. Pergi datang kepada ahlinya untuk bertanya. Nah, di zaman kita sudah tidak lagi katanya mari kita hidupkan Al-Quran, tapi justru kita telah meninggalkan Al-Quran. Kita sudah buka YouTube sendiri, sudah buka Google, mencari jawaban sendiri tanpa datang kepada ahlinya. Apakah itu yang disebut dengan mengikut Al-Quran? Wah, kan kita usri yusra, di balik kesulitan ada kemudahan. Sekarang kita sudah mudah. Di sana kita diperintah untuk mengikuti orang terdahulu. Adakah orang terdahulu sama seperti kita? Al-Imam Bukhari untuk mensahihkan satu hadis 3 bulan keliling mencari perawi yang sebenar-benarnya. Kita tidak tahu lagi siapa sumber sebenarnya. Coba kita lihat, kalau berita saat ini, kalau kita percaya dan makan mentah, akhirnya kita akan menjadi pengikut orang ahli fitnah. Si fulan sudah ditangkap, si fulan sudah dibeginikan. Akhirnya kalau kita mempercaya dan mengikuti serta membeberkannya juga, menyampaikan kepada yang lain, maka pada akhirnya kita pun juga sudah menjadi penyambung fitnah. Nah, kita mesti ikuti bagaimana Rasul SAW bila mana mendapatkan satu berita dari orang-orang fasik, Islam fasik, mesti tabayun, klarifikasi dulu, dipertanyakan dulu kepada sumbernya. Apalagi daripada orang kafir, itulah tusaddiquhu jami'an wa la tukadzibuhu jami'an. Kamu jangan percaya seluruhnya dan jangan kamu bohongkan seluruhnya. Kalau dari orang kafir yang memberikan, tatkala kita makan semuanya tanpa sisa, berarti kita sudah tidak lagi mengikuti apa yang dikatakan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. La tusaddiquhu jami'an wa la tukadzibuhu jami'an. Kamu jangan dustakan semuanya dan juga jangan kamu benarkan semuanya. Kenapa? Karena Islam itu ummatan wasata, umat yang pertengahan, yang tidak gampang percaya dan juga tidak mudah mendustakan. Dia cari terlebih dahulu sumber-sumber aslinya dan kepastian, baru dia mengikuti. Itu Islam. Dan juga dia mesti bermujawahah terlebih dahulu dan bermujalasah, bertatap muka dan duduk bersama. Di sanalah dia baru dapat akan sumber kepastian. Kalau hanya baru mendengar katanya, umat Nabi Muhammad SAW tidak gampang percaya dan juga tidak mudah mendustakan. Nah, adil dalam ekonomi, beliau membagikannya sama rasa, bukan sama rata. Adil dalam ekonomi. Kemudian adil dalam demokrasi. Adil dalam demokrasi, apa semua orang senang dengan Nabi. Pada saat beliau hijrah dari Hijaz menuju Yasrib yang sekarang dikenal dengan Madinatul Munawwarah, beliau tidak mendirikan Darul Islam, tetapi beliau mendirikan Darussalam, negeri yang aman, damai, sejahtera, yang penuh dengan kebahagiaan. Di sana beliau dalam memberikan bangunan itu merata, tidak kepada orang yang hanya pro dengan beliau saja, tapi kepada siapapun beliau
menyantuni. Karena dia sadar dia khalifah, bukan khalifah perorangan, bukan khalifah per kelompok, tetapi khalifatul ummah. Pimpinan daripada umat, pimpinan daripada rakyat. Sehingga pada akhirnya beliau merasa berkewajiban untuk memberikan pelindungan kepada siapapun yang diam dan tinggal di Madinah Al-Munawwarah. Tetapi di zaman kita beda. Ini bukan basis saya. Ini bukan pendukung saya. Sekalipun kita sudah dilantik menjadi seorang pemimpin. Dari pemimpin apa saja, dari mulai RT sampai kepada yang atas, sama. Ini tidak perlu saya. Berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita berpikiran seperti itu. Karena kita umat Nabi Muhammad SAW mesti mentauladani beliau SAW. Andaikan kita telah berbuat tidak mengikuti apa yang dicontohkan beliau, bertaubatlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bala bencana itu datangnya silih berganti, itu dikarenakan dosa-dosa setiap kita. Alaiha makasabat wa alaiha maktasabat. Apa yang kamu buat, itulah yang kamu tuai. Nah, maka dengan demikian itu, kalau kita berbuat kebaikan-kebaikan, insya Allah di sana akan datang kebaikan-kebaikan. Kalau tidak di dunia ini, di akhirat. Lalu kemudian yang keempat, beliau adil dalam adat, budaya. Beliau dari Hijaz, dari Makkah, menuju Yasrib, Madinah. Pemuda Yasrib lazim kalau menyambut orang-orang yang ditunggu-tunggu dan dinanti-nanti kehadirannya, ini ditabuhkan rebana. Ditabuhkan rebana. Disambutlah beliau dengan tabuhan rebana. Qala al-badru alaina min saniyadil wada wajaba syukru alaina mada'a lillahi da. Beliau melihat budaya seperti itu, dia tidak komentar selama budaya itu tidak bersinggungan dan bertentangan dengan akidah Islam. Sampai-sampai beliau katakan, man sana fil islami sunatan hasanatan falahu ajruha ila akhir hadis. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari. Barang siapa membuat satu tradisi yang baik dalam Islam, dapat pahala. Maka dengan demikian itu, tradisi yang baik yang tidak bersinggungan dengan akidah Islam, maka itu beliau SAW tidak merisaukannya. Juga beliau tidak memerintahkan itu, tetapi beliau juga tidak melarang. Itulah disebut dengan sunnah takririyah. Diamnya beliau adalah sunnah takririyah. Tetapi ada juga dikenakan beliau tidak makan biawak yang saat disuguhkan kepada beliau. Lalu ada yang menyimpulkan ini sunnah takririyah juga, berarti boleh makan. Biawak yang mana? Kita kembalilah kepada fikih. Setiap binatang yang buas, makan daging dan makan bangkai, itu jelas haram. Kecuali binatang yang tidak memakan makanan bangkai dan buas. Ada memang binatang yang bertaring, seperti pelanduk, bertaring juga. Tapi dia tidak makan daging, dia makan buah-buahan dan rumput. Sehingga dengan demikian itu sepakat para ulama menghalalkannya. Ada memang binatang, kalau seperti biawak itu tidak punya taring, tidak tajam taringnya. Tapi karena dia makan bangkai, memangsa yang lainnya, maka ulama ahli fikih mengharamkannya.
Syekh Yusuf Al-Qaradawi dalam kitab beliau itu mengharamkan. Bahkan sampai kepada kepiting, belangkas diharamkan dalam kitab Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Karena itu perkara yang masih tabu, perkara yang subhat, tinggalkan saja. Karena dalam satu hadis tidak menjelaskan itu haramnya, tidak menjelaskan halalnya, tinggalkan saja. Karena subhat. Al-halalu bainun wa harramu bainun wa bainahuma subhatun. Yang halal jelas, yang haram juga jelas. Di antara keduanya ada yang namanya subhat. Nah, hal yang subhat itu jangan dibuat, tinggalkan saja. Kenapa? Bila mana kita mendekati yang subhat, masalul haram, sama dengan kita mendekati hal yang haram. Nah, maka dengan demikian itu hendaknya setiap kita mencontoh dan mentauladan baginda sallallahu alaihi wasallam, adil dalam hukum, adil dalam ekonomi, adil dalam demokrasi, dan adil dalam budaya. Dengan demikian insya Allah di sanalah kita akan mendapatkan keamanan, kenyamanan di hidup di dunia ini, dan insya Allah yang hakiki kelak di akhirat. Mungkin ini saja sekedar yang dapat sampaikan. Mohon maaf kekurangannya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.